Shalom, halo anak-anak PPAIO 869 Dorcas Batu. Hai, 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 apa kabarnya? Doa Kak Elis, kita semua sehat ya. Yuk, kita mulai materi dan pembelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai pembelajaran minggu hari ini dengan satu tema, yaitu rencana Tuhan untukku, terambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11a berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Adik-adik, hari ini Kak Elis mau bercerita. Ada 3 pohon di dalam hutan yang tumbuh besar bersama. Mereka lalu saling bertanya satu dengan yang lain tentang cita-cita atau mimpi mereka bila kelak sudah besar. Pohon pertama berkata, kelak aku ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas, perak, dan berbagai batu permata. Dan semua orang akan terpesona oleh keindahanku. Beberapa tahun berlalu sejak mereka berdoa agar impian masing-masing terkabul, kemudian datanglah sekelompok penebang pohon dan mulai menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke seorang tukang kayu. Ia sangat senang sekali sebab dia berpikir dia akan dibuat menjadi sebuah peti harta karun. Tetapi doanya tampaknya sia-sia, sebab si tukang kayu menjadikannya kotak tempat menaruh makanan ternak. Setelah dipenuhi jerami, ia ditempatkan di sebuah kandang hewan. Hingga suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkan bayinya di atas tumpukan jerami dalam palungan ternak yang dibuat dari pohon pertama tadi. Wah, orang-orang datang menyembah sang bayi. Pohon pertama pun menjadi sadar bahwa di dalamnya ditempatkan harta terbesar sepanjang masa. Kemudian pohon kedua dibawa ke sebuah galangan kapal. Wah, dia pun berharap supaya apa yang dia impikan dan cita-citakan akan menjadi kenyataan. Kemudian bertahun-tahun, kemudian sekelompok laki-laki naik ke atas sebuah perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang, dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak akan cukup kuat melindungi mereka yang ada di dalam naungannya. Tetapi seorang dari antara mereka berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan adik-adik tahu, badai pun langsung reda. Nah, kemudian pohon yang kedua baru sadar bahwa ia telah mengangkut raja atas segala raja. Kemudian pohon ketiga mulai dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar. Dan begitu juga potongan-potongan kecil. Nah, dalam sebuah gudang gelap, pohon yang ketiga ini diletakkan. Setelah bertahun-tahun dibiarkan di dalam gudang yang gelap, kemudian ada seseorang yang mengambil pohon ketiga. Kemudian ia diletakkan di atas pundak seseorang dan dipanggul sepanjang jalan. Sementara orang-orang menganiaya serta mencemooh laki-laki yang memanggulnya. Akhirnya tibalah mereka di puncak sebuah bukit. Nah, kemudian orang banyak mulai menyalibkan laki-laki itu pada balok kayunya, hingga ia wafat di sana, di puncak bukit. Nah, adik-adik, pohon ketiga paham bahwa ia begitu dekat dengan Tuhan Yesus,
dan juga surga. Ia telah mengikuti rencana Tuhan, sehingga dia menjadi senang sekali karena apa yang menjadi cita-citanya bisa terwujud. Sekarang Kak Elis mau tanya nih, apa cita-cita adik-adik? Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di sini ya. Wah, banyak sekali adik-adik cita-citanya. Dan sepertinya masih ada loh yang kurang, masih banyak sekali. Ini hanya mewakili cita-cita adik-adik ya. Mungkin ada yang belum ada di sini, tidak apa-apa ya. Nah, adik-adik, banyak sekali ya kita bisa lihat di situ. Mungkin adik-adik ada yang suka menari. Cita-citanya mungkin nanti kalau besar, aku mau menjadi penari yang hebat, Kak Elis. Wah, boleh juga. Atau mungkin aku ini cita-citanya mau menjadi seorang pelukis. Atau mungkin pemain bola. Dan masih banyak sekali cita-cita yang adik-adik pikirkan saat ini. Atau yang adik-adik sedang doakan. Apapun cita-citamu, Tuhan sudah memiliki rencana yang indah sekali. Dan bagi setiap anak yang mengasihi Tuhan, yang pasti semua cita-cita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah mengikuti rencananya. Dan bila kita selalu mengikuti rencananya, maka hidup kita akan diberkati. Dan tentunya kita akan menjadi berkat. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11a dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah adik-adik, yuk terus doakan apapun yang menjadi cita-citamu dan terus rajin belajar ya. Nah adik-adik, cerita juga materi kita sudah selesai. Nah ingat, ada tugas kita loh minggu ini. Minggu ini ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama, adik-adik menggambar ya. Gambar apa yang menjadi cita-cita adik-adik. Kemudian foto hasil gambar bersama dengan adik-adik. Kemudian tugas kedua, membuat video adik-adik sedang berdoa untuk cita-cita adik-adik. Minta tolong papa atau mama untuk merekam ya. Contohnya seperti ini. Tuhan Yesus, aku menyerahkan cita-citaku dalam tangan-Mu. Tolong aku untuk terus berada dalam rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Itu contohnya ya adik-adik. Tapi adik-adik bisa membuat doanya sendiri. Boleh, silakan. Nah, adik-adik seperti biasa, foto dan video dikirim ke WA pribadi atau Japri Kak Elis ya. Tugas dikirimkan paling lambat hari Jumat tanggal 30 Oktober. Ingat ya adik-adik, Jumat. Dan Kak Elis berharap tidak ada yang terlambat lagi ya. Semuanya harus mengerjakan 2 tugas, tidak boleh hanya 1. Oke? Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi adik-adik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.